Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, kembali di Berindo TVRI Bengkulu tentunya untuk sore hari ini, dan kita masih membahas tentang tema kita yaitu 27 tahun TVRI Bengkulu. Dengan narasumber kita ada Bapak Miftahul Ilmi selaku PLT Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, dan juga ada Fatia Nursyah Atika Duta Bahasa Bengkulu. Kita kembali ke Fatia lagi ya kan, Nursyah Atika Duta Bahasa Bengkulu. Nah, kita ke temanya TVRI Bengkulu tahun ini adalah kreativitas tanpa padang. Nah, kalau dari kacamata Fatia ini sendiri, apa sih makna dari tema TVRI Bengkulu yang sedang berulang tahun saat ini, kreativitas tanpa padam, menurut dari kacamata Gen Z ini sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Abang. Kalau dilihat dari kacamata saya sendiri, melihat pemilihan diksi atau pemilihan kata dari tema hari ulang tahun TVRI ini sangat bagus dan sangat apik, karena yang pertama itu kreativitas. Kreativitas itu bagaimana kita bisa menciptakan atau menginovasikan sesuatu dengan lebih baik lagi. Tanpa padam, ini sangat bagus diksinya karena mengarah pada suatu kobaran api yang menyala-nyala, yang membara tapi tanpa padam. Nah, biasanya kobaran api itu dapat kita kaitkan dengan semangat dalam diri. Jadi, dengan pemilihan kata kreatif, dengan pemilihan tema kreativitas tanpa padam ini sangat bagus sekali karena singkat, padat tapi menyala. Singkat, padat tapi menyala. Kacamata dari saya sebagai Gen Z melihat bahwasannya slogan atau tema dari hari ulang tahun TVRI ini tentunya akan memberikan harapan kepada Gen Z untuk dapat berpartisipasi dalam acara-acara selanjutnya yang ada di TVRI, yang nantinya akan memberikan ruang bagi Gen Z untuk berkreativitas, berinovasi, dan beraspirasi untuk nantinya memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Dan menurut dari Fatia juga ini sendiri, kalau slogan ini sendiri akan ada ngaruhnya nggak sih ke TVRI sendiri, atau wah itu cuma slogan aja sih gitu? Baik, tentunya seperti yang kita tahu bersama bahwasanya perkataan adalah doa. Jadi harapannya nantinya tentunya ini memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi kondisi psikologis kru-kru yang ada di TVRI, yang nantinya akan terus menciptakan suatu kreativitas dan berinovasi tanpa padam, yang nantinya akan mengobarkan api semangat untuk TVRI berjaya ke depannya. Jadi slogan yang baik itu tentunya bukan cuma slogan-slogan aja, ada makna di sana yang akan memberikan semangat untuk keberlanjutan TVRI seterusnya. Luar biasa tentunya ya. Nah, kita kembali ke Pak Miftahul Ilmi selaku PLT Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Nih, kita ngobrol lagi tentang 27 tahun TVRI Bengkulu ya Pak ya. Nah, kita tahu bahwa pemancar-pemancar di TVRI Bengkulu ini kan udah luas sekali tentunya, sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan tentunya untuk penyampaian informasi itu tepat, akurat, dan juga cepat. Ini sendiri kan tentang dari TVRI Bengkulu ini sendiri. Nah, mungkin ada kendala-kendala lainnya yang mungkin tidak kita ketahui. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala lainnya ini sendiri, kalau menurut pendapat dari Pak PLT Kepala Dinas Kominfotik ini sendiri, apa nih Pak? Apakah mungkin perawatan dari pemancar ini sendiri, atau seperti apa, kru dan lain sebagainya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa kita TVRI sudah sampai ke tingkat-tingkat pelosok, kemudian pemancarnya juga udah banyak. Tadi dalam rangka mempertahankan bagaimana sinergisnya dengan pemerintah itu sudah berjalan, tapi ini perlu ditingkatkan. Perlu ditingkat bagaimana sinergisitas antara TVRI dengan pemerintah lokal. Pemerintah lokal dalam arti pemerintah Provinsi Bengkulu, itu termasuk kabupaten kota. Betul. Nah, ini tentu tidak bisa dilepaskan ini sinergisitas antara pemerintah dengan pemerintah daerah sama TVRI. Nah, kemudian tentu untuk mempertahankan kualitasnya, mungkin siaran atau pengaruh-pengaruh yang lain, ya tentu kalau dari segi towernya itu perlu ada perawatan-perawatan, itu pasti. Nah, itu pasti penting. Nah, kemudian ya harapan kita, saya bilang tadi sinergisitas, bagaimana kolaborasinya dengan pemerintah daerah, itu kabupaten kota seprovinsi Bengkulu, ini kan sangat penting. Nah, seperti kami sampaikan juga, Gubernur Bengkulu sekarang, gubernur dan wakil gubernur Bengkulu punya slogan
bantu rakyat. Betul. Bagaimana program-program bantu rakyat ini bisa sampai ke kawan-kawan di tingkat kabupaten kota. Betul. Sampai ke pelosok-pelosok sampai juga, ke pelosok-pelosok aja. Bila perlu digaungkan sampai tingkat nasional. Nah, ini program-program bantu rakyat apa yang dibuat oleh gubernur dan wakil gubernur dengan visi misinya sampai ke masyarakat di tingkat lapisan bawah, atau maksud dalam tanda petik ya, bukan dalam artian lapisan bawah tadi, saya bilang lapisan yang terjauh. Oke. Nah, kemudian ini bisa tersampaikan. Ini bentuk kerjasama antara TVRI dan pemerintah daerah. Nah, jadi program-program dari gubernur bantu rakyat ini sampai. Apa misalnya dari gubernur yang baru tadi kita launching masalah BPJS misalnya. Nah, kemudian mungkin ada kekurang tahuan informasi masyarakat yang di daerah-daerah, apa itu BPJS, bagaimana menyampaikan BPJS. Nah, dengan programnya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dengan program bantu rakyat ini bisa dipercepat. Nah, ini maksud saya kerjasamanya. Betul. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, tentunya mengenai TVRI ini sendiri. Tentunya kalau persaingan, kita tahu bahwa persaingan media ini kan sangat ketat ya. Ya, betul. Baik dari televisi nasional, swasta dan sebagainya tentunya. Nah, untuk persaingan dari kacamatanya Pak PLT sendiri selaku PLT Kominfotik Provinsi Bengkulu, persaingan ini sendiri apakah TVRI ini sudah bisa untuk berdaya saing dengan TV-TV lainnya atau seperti apa Pak? Ya, saya kira ya tentu bisa, sudah bisa. Apalagi TVRI ini kan udah seniornya. Iya, betul. Dari media-media atau kawan-kawan yang baru muncul ini, ya tentu daya saing itu udah bisa dilakukan. Saya lihat sekarang juga udah nggak kalah ya Pak ya? Ya, inovatif, kemudian kreatif dari TVRI itu sendiri ya sudah cukup lumayan, udah cukup bagus. Tentu tadi ke depan tentu kita harus menambah informasi, menambah kreativitas kita supaya bagaimana ini menjadi lebih hebat. Nah, tapi TVRI tetap harus bertahan dengan style awalnya. Betul. Itu ada jangan meninggalkan ciri khasnya TVRI gitu ya Pak ya. Ya, tetap netralitas, tetap ini. Ketika sama nanti dengan kawan-kawan yang lain, ya saya kira ada khasnya juga menjadi hilang. Iya, betul. Saya harapkan itu. Dan kami juga selaku pemerintah daerah di sini, ya kami juga berharap ada pesan-pesan kami, apa itu di Bengkulu, kemudian dengan program-program gubernur itu bisa sampai ke tingkat bawah melalui TVRI dan juga bisa sampai ke tingkat nasional. Kalau saya bercerita sedikit ya, mohon maaf nih, ketika Bengkulu, kenapa namanya sekarang Bengkulu Bumi Merah Putih? Ada kebanggaan kita di situ kan. Kalau Pak Gubernur, tidak ada Indonesia ketika tidak ada Bengkulu. Iya, betul. Oke, baik. Namanya mana Indonesia? Bengkulu dulu ada. Ketika nggak ada Bengkulu, nggak ada Indonesia. Apa yang menjahit bendera kita kan Bu Fatmawati. Ya. Jadi ketika seperti itu, ya ada Bengkulu, ada Indonesia. Tidak ada Bengkulu ketika tidak ada Indonesia kalau tidak ada Bengkulu. Oke, baik. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi. Boleh dititipkan sampaikan ke tingkat nasional. Oke, baik. Terima kasih Bapak, dan kita akan ngobrol lagi tentunya, dan juga Pak Tia, kita ngobrol lagi nanti. Kita akan jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.